Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dipkasa Permana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya pada UAS kali ini. Untuk gambar pertama yaitu misalkan turunan pertama fx yaitu x-2 dikali x-3 dikali x-4 dan f2-nya itu yaitu 2, f3-nya itu 3 dan f4-nya itu 1. Kemudian ditanyakan grafik yang mungkin dari fungsi tersebut. Untuk menentukan grafik itu kita memerlukan turunan fungsi pertama dan turunan fungsi kedua. Turunan fungsi pertama itu digunakan untuk menentukan kemonotonan dari grafik tersebut. Kemudian untuk turunan kedua dari fungsi itu digunakan untuk menentukan kecekungan pada grafik tersebut. Untuk langkah pertama, kita menentukan kemonotonan terlebih dahulu pada grafik tersebut, yaitu dengan cara menentukan batas-batas terlebih dahulu dari turunan fungsi pertama ini, yaitu 2 didapatkan dari sini, kemudian 3 itu didapatkan dari sini, kemudian 4 itu ditemukan dari sini. Kemudian kita uji titik batas-batas ini. Untuk daerah ini ada 1, kita substitusikan 1 pada fungsi ini, didapatkan hasil sekian. Kemudian di sini di antara daerah yang ini, di antara 2 dan 3 ada 2,5, kemudian substitusikan 2,5 tersebut kepada fungsi tersebut, mendapatkan hasil sekian. Kemudian untuk daerah yang ini di antara 3 dan 4 terdapat 3,5, kita substitusikan 3,5 itu kepada fungsi tersebut. Kemudian di sebelah kanan 4 itu ada 5, kita substitusikan 5 ini kepada fungsi ini, didapatkan hasil sekian. Disimpulkan daerah ini diketahui hasilnya itu min 6. Min 6 itu berarti f turunan x-nya itu kurang dari 0, maka dapat disimpulkan kemonotonannya itu turun. Kemudian untuk daerah yang ini dapat dilihat positif, berarti si fungsi f turunan x itu lebih dari 0, maka dapat disimpulkan kemonotonan dari grafik pada daerah ini naik. Kemudian untuk daerah ini kita lihat 3,5 ini min, berarti min 0,375 ini kurang dari 0, maka kemonotonan itu dapat disimpulkan turun. Kemudian untuk yang terakhir ini, daerah yang ini dapat dilihat hasilnya itu positif 6, dapat disimpulkan bahwa turunan pertama fx-nya itu lebih dari 0, maka dapat disimpulkan kemonotonannya itu naik. Untuk selanjutnya kita menentukan kecekungan dari grafik dengan cara tadi diketahui turunan pertama fx ini yaitu x-2 dikali x-3 dikali x4. Kita jabarkan ketiga fungsi ini, kita jabarkan mendapatkan sekian untuk f turunan x-nya. Kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan kedua fx, yaitu didapatkan sekian. Kemudian kita faktorkan fungsi pada tersebut, mendapatkan 3x-13 dikali x-2. Untuk x-nya itu sama dengan 13/3 atau x-nya itu sama dengan 2. Kemudian kita telah menentukan batas-batasnya itu, yaitu ada 2 dan 13,3. Kita uji titik daerah-daerah yang ini. Daerah yang ini itu ada sebelah 2 itu ada 1, kita substitusikan 1 ini kepada fungsi yang ini. Kemudian untuk daerah yang ini, di antara 2 sama 13,3 itu sekitar 4,1 sekian lah. Kemudian kita dapat menentukan di sini ambil 3 aja. Kemudian 3 substitusikan kepada fungsi yang ini, dapatkan hasil sekian. Kemudian untuk yang ini 13,3 itu di sebelah kanannya itu ada 5. Kemudian substitusikan 5 ini kepada fungsi yang ini. Untuk menentukan kecekungan, dapat disimpulkan bahwa f turunan kedua fx ini untuk daerah ini merupakan 10. 10 itu artinya lebih dari 0, berarti kecekungannya itu ke atas, cekung atas. Untuk daerah yang ini dapat dilihat hasilnya itu min 4, berarti si fungsinya itu kurang dari 0, berarti dapat disimpulkan cekung bawah. Kemudian untuk daerah yang ini dapat dilihat hasilnya yaitu 6 berarti lebih dari 0, berarti dapat disimpulkan kecekungannya itu ke atas. Untuk grafik ini itu didapatkan dari kecekungan dan kemonotonan yang telah kita peroleh tadi. Fx 2x jika x-nya itu 0 kurang dari sama dengan e kurang dari sama dengan 1, kemudian 2 jika 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 2, kemudian x jika 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 5. Kemudian ditanyakan domain dan ranking bagi f, kemudian untuk B-nya gambarkan grafik f,
Yang C-nya itu tentukan integral fx dengan batas 0 sampai 5 gitu. Kemudian untuk nomor A, untuk bagian A, bagian itu dia harus menentukan domain dan range bagi f. Dilihat dari sini bahwa awal selnya itu adalah 0, kemudian untuk akhir selnya itu yaitu 5. Dapat dituliskan seperti ini. Kemudian untuk range-nya itu kita substitusikan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini ke fungsi-fungsi menurut syarat seperti yang ada di sini. Didapatkan hasil sekian. Kemudian untuk grafiknya kita buat seperti ini. Ini digambarkan dan ditentukan dari hasil range ini. Itu bagian C yaitu menentukan integral dari fx dengan batas 0 sampai 5. Karena di sini batasnya 0, 0 itu fungsinya itu 2x dan 5 itu fungsinya itu, lihat ini ada x. Terlebih dahulu kita harus menentukan integral tertentu dari fungsi 2x dan integral dari x. Dapatkan ini integral x dx sama dengan setengah x kuadrat tambah c. Kemudian untuk integral 2x dx sama dengan x kuadrat tambah c. Untuk menentukan nilai dari integral fx 0, batasnya 0 sampai 5 sama dengan setengah x kuadrat dikurangi x kuadrat. Karena tadi turunan setengah x kuadrat ini diperuntukkan untuk nilai ini 5 tadi sudah dicari. Kemudian untuk x kuadrat ini ditentukan untuk diperuntukkan dengan x-nya itu 0. Jadi ditemukan hasil seperti ini. Untuk nomor 3 diketahui bahwa volume benda itu terbentuk dari Y sama dengan 4,2X dan X sama dengan 0, Y sama dengan 0 yang diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terus ditanyakan volume dari benda yang dibentuk oleh persamaan-persamaan ini. Kemudian kita jawab, saya menjawab Y itu sama dengan fx sama dengan 4,2x. Kita substitusikan saja karena saya selalu ingin simple, jadi saya itu selalu memilih dari 0 sampai. Nomor 3 diketahui volume benda dibentuk dari persamaan-persamaan ini, yaitu Y sama dengan 4,2x, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian yang diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ditanyakan volume benda yang dibentuk oleh fungsi atau persamaan ini. Untuk menjawabnya yaitu Y sama dengan fx sama dengan 4,4 kurang 2x. Kemudian karena saya selalu lebih memilih angka-angka yang simpel, jadi saya pilih 012 untuk disubstitusikan pada fungsi ini. Saya substitusikan menghasilkan untuk 0 menghasilkan 4, kemudian untuk 1 menghasilkan 2, dan untuk 2 itu range-nya itu 0. Kemudian substitusikan 0 itu 0,4, 0,4, 1,2, 1,2, kemudian ini 2,0 di sini. Setelah itu lihat lagi sini diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti diputar terhadap sumbu X, kemudian diputar terhadap sumbu Y. Berarti kan ini tetap, jadi ini set gitu. Didapatkanlah hasil atau grafik seperti ini. Ini itu merupakan gambar dari kerucut. Untuk mengukur volume kerucut ini, caranya itu sepertiga luas alas kali tinggi. Karena ini luas alasnya itu merupakan lingkaran, jadi memakai rumus luas lingkaran. Kita masukkan 1/3 pi r kuadrat kali t. Merupakan formula kerucut. Dengan pi r kuadrat ini merupakan luas alas. Kemudian untuk tingginya itu didapatkan dari sumbu Y. Berarti dapat disimpulkan bahwa tingginya itu adalah 4. Kemudian untuk R-nya itu yaitu 1, 2. Kebetulan di sini saya menggambar koordinatnya itu dalam bentuk 1 cm. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini 4 cm, ini juga 2 cm. Kemudian kita substitusikan, R-nya itu 2, substitusikan, T-nya itu 4, substitusikan, kemudian didapatkanlah hasil sekian. Untuk nomor 4, kesannya itu dapat ilmu yang lebih dari dan rumit dari yang diajarkan dari SMA. Materinya semakin dalam. Untuk sarannya lebih sering tutorial terhadap soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.